Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nani Channel. Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, di video kali ini aku akan bahas tentang cara menggunakan aplikasi Truecaller dengan benar ya. Karena dari sebelumnya itu aku sudah buat tutorial dan banyak penontonnya ya. Nah, di situ masih bingung tentang cara menggunakan aplikasi Truecaller. Dengan cara menggunakan IP, melacak nomor telepon, melacak lokasi, itu tuh masih merasa bingung. Sementara aku udah jelasin 2 video ya, tapi masih tetap bingung. Nah, di sini aku akan jelasin lebih terperinci tentang aplikasi Truecaller. Cara menggunakannya kembali kalian harus simak baik-baik. A few moments later. Oke guys, tahap-tahapnya itu dan tutorialnya itu mudah banget ya. Bagi kalian yang sudah tahu tentang aplikasi Truecaller, itu adalah ID penelepon untuk bisa melacak nomor telepon orang lain ya. Aku sudah berapa kali buat tutorial tentang aplikasi Truecaller dan penontonnya itu banyak ya. Tapi masih ada yang keliru atau bingung tentang cara menggunakannya. Nah, di sini kalian tuh sering kali aku bilang Truecaller itu harus terhubung sama kontak nomor handphone kalian. Kalau Truecaller tidak terhubung dengan kontak kalian, itu tidak akan bisa melacak nomor ID penelepon orang lain. Jadi harus terhubung. Kalian harus download dulu. Contohnya di Play Store, kalian download aplikasi kontak. Nah, di sini tampilannya kontak seperti ini. Kalau kalian belum upgrade, kalian bisa upgrade dulu. Ini tuh harus terhubung karena kontak itu nanti dia bisa melacak ID penelepon orang-orang yang ada di kontak handphone kalian. Seringkali aku bilang harus terhubung sama kontak, harus kalian punya aplikasi kontak. Entah di sini komentarnya ada yang bagus, ada yang enggak, tergantung gimana cara orang itu menggunakan. Kalau aku pribadi menggunakan aplikasi kontak ini guys, karena untuk bisa melacak ID penelepon orang lain gitu. Nah, setelah kalian udah download aplikasi kontak, nah langsung aja di sini kan tertera ID kontaknya ya. Terus langsung kalian buka. Nah, di sini langsung aja aku upgrade dulu ya, karena aplikasi kontaknya belum aku upgrade, aku harus upgrade dulu versi terbaru. Nah, di sini setelah aku upgrade tampilannya itu seperti ini ya. Nah, di sini juga komentarnya itu dengan rating bagus ya. Di sini ratingnya juga bagus ya guys. Jadi itu ngebantu sih menurut aku. Langsung aja aku klik buka. Nah, yang dimaksud ID kontak itu maksudnya kalian harus terhubung sama Truecaller ya ini. Ini tuh ID kontak nomor telepon teman kita gitu yang ada di sini gitu. Dan di sini ada emailnya juga. Biasanya kan kalau misalnya aku itu suka simpen nomor handphone orang lain itu di email aku. Nah, di sini tampilan ada nomor teleponnya, ID-nya harus terhubung. Jadi tuh di saat ada kita ngelacak nomornya itu, teman kita itu udah terlihat siapa namanya gitu. Langsung aja kalian masuk ke aplikasi Truecaller-nya. Nah, di sini kalian langsung tuh terhubung sama aplikasi Truecaller-nya. Jadi di sini contohnya Jaripa, panggilan keluar.
ada namanya tuh. Jaripa itu yang terhubung sama kontak tadi, jadinya itu dia ada namanya. Berarti itu teman aku loh yang telepon. Nah, di sini juga ada yang telepon, tetapi dia tidak ada ID peneleponnya. Ini siapa? Gitu. Kalian bisa lihat di sini nggak ada namanya siapa. Ada yang terlacak, ada yang tidak. Kalau dia pakai privasi di Truecaller itu tidak bisa ID peneleponnya dilacak ya. Dan begitupun map, kalau kalian melacak dengan lokasi mapnya dia tidak aktifin, itu tidak bisa gitu. Makanya kalian harus bisa membedain mana nomor telepon yang pribadi atau enggak. Tapi rata-rata itu bisa kebaca semua. Kalau yang pribadi itu seperti ini, dia itu diklik handphonenya tapi tetap tidak terlihat nama ID peneleponnya itu siapa. Nah, di sini tertera spam. Nah, di sini halo dokter, jadi itu udah terhubung nama-namanya Johannes. Johannes ini adalah nomor telepon yang tidak ada dia di kontak, tapi dia ada namanya karena dia udah terdaftar di ID telepon Truecallernya. Nah, di sini tuh nomor-nomor yang kayak debit kolektor, dia itu tidak ada dia di kontak, tetapi dia tertera namanya itu debit kolektor gitu. Jadi tertera namanya, ID peneleponnya, tetapi kalau yang pribadi tidak bisa. Dan khusus untuk lokasi itu kalian kalau yang tidak bisa atau mapnya itu tidak diaktifkan, tidak akan bisa melacak untuk lokasinya ya guys. Di sini terlihat semua, begitupun dengan pesan. Nah, di sini pesan pun juga terbaca, BCA, Telkomsel, Indosat, AM3, Dana, XL. Jadi itu nggak kita namain, kalau memang ID peneleponnya itu terdeteksi dia akan muncul sendiri gitu. Makanya kalian nggak perlu capek-capek. Kalau misalnya kalian mau lacak, contohnya kalian tulis aja nama teleponnya nih, siapa tuh, barang. Contohnya ini tuh siapa namanya, kalian tinggal tulis namanya, nanti dia ada tuh, Salamah. Kalian tinggal tulis namanya aja. Biasanya kalau ID peneleponnya itu ada namanya, itu berarti dia udah terdeteksi sama kontak maupun ID penelepon dari Truecallernya, karena ini bisa yang privasi atau tidak itu nanti kebaca. Contohnya kayak penipu online, penipu Gojek, Shopee penipu, itu nanti banyak gitu. Jadi itu SMS bisa terbaca, panggilan telepon bisa terbaca, dan orang yang telepon kita itu siapa. Khusus banget kalau kalian itu harus bisa lihat mana. Kadang-kadang itu aku suka ngelacak nomor penipuan, misalnya loker lowongan kerja siapa. Nanti di sini namanya ada, dengan PT apa nanti terlihat ya guys. Itu simple banget. Kayak ini kan penipuan Shopee, tipu basi, itu dia terbaca. Henry Mazda Bekasi, penipuan ngaku polisi, penipuan pulsa, itu tuh ID-nya tuh banyak ya. Jadi tuh kalian bisa waspada aja sih untuk menggunakan aplikasi Truecaller. Oke guys, segitu dulu tentang cara menggunakan aplikasi Truecaller dengan simple ya. Jangan lupa support dengan cara like, comment, subscribe, share ke sosial media yang kalian punya. See you next video, bye bye.